Karena satu keluarga dipastikan akan mengalami dua keadaan itu. Ada hal-hal yang menyenangkan, ada pula hal-hal yang menyedihkan. Kalau seandainya satu keluarga itu mendapatkan hal-hal yang menyedihkan, katakanlah ada musibah, atau barangkali juga kehidupannya tidak senikmat yang biasanya, dia akan segera untuk mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau seandainya dia menghadapi atau mengalami sesuatu yang menyenangkan, dia tidak buru-buru untuk menyandarkan kesenangan itu merupakan hasil jerih payah dan kerja keras dia. Tidak, tetapi semua itu diserahkannya, dikembalikannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang kalau seandainya sudah menyandarkan kehidupannya secara mutlak kepada Allah, maka yakinlah antara syukur dan sabar itu akan selalu menghiasi kehidupan mereka. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ayah kalau dia sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakinlah dia akan malu untuk mendurhakai Allah di dalam menjalani kehidupan berkeluarganya, seperti mencari rezeki. Dia akan selalu mencari rezeki dengan cara-cara yang halal, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ibu yang juga mendampingi ayah dalam menjalani kehidupan keluarga, kalau seandainya benar-benar dia sudah menyandarkan kehidupannya kepada Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, maka seorang ibu juga akan rasa takutnya kepada Allah itu akan kuat. Dia akan menjaga dirinya, akan menjaga harta suaminya, meskipun suaminya berada di luar, dia berada di rumahnya, tetapi dia akan tetap selalu berupaya untuk sesuai terus dengan apa yang dibimbing oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, asas kita beriman dan tauhid kepada Allah itu akan membuat kita selalu menghiasi rumah kita dengan zikir dan ibadah. Seperti baca Quran, ada doa-doa yang selalu diucapkan, ada doa pagi sore, ada ucapan salam, ada doa makan, doa minum. Bahkan semua aktivitas harus dalam rangka ibadah. Ini keluarga akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kalau seandainya rumah tangganya selalu dihiasi oleh zikir dan ibadah. Dalam hadis Nabi dikatakan, barang siapa yang di rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah, kalau dibacakan surat Al-Baqarah, maka dia akan jauh dari gangguan syaitan. Barang siapa yang memulai makannya dengan membaca bismillah, maka syaitan tidak akan ikut dalam jamuan makannya pada saat itu. Maka syaitan akan merasa tersakiti, dan dia mengatakan la mabita wala asya. Kita tidak bisa bermalam di sini dan kita tidak bisa makan malam di sini, karena mereka sekeluarga ternyata selalu zikir kepada Allah, membaca doa sebelum makan. Ini contohnya saja yang diajarkan oleh agama. Maka apapun dalam kehidupan kita, ternyata agama sudah mengajarkan doa-doanya. Setiap penggalan dari kehidupan kita itu ternyata ada doanya. Nanti ketika mau tidur ada doa yang diajarkan, maka kita terlindung pula lah dari gangguan-gangguan syaitan. Nanti ketika kita bangun, baru saja kita bangun, ada pula doa-doa yang diajarkan oleh agama kita. Semua itu tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar untuk mengaitkan kita agar kita selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang akan membuat hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi berbahagia dalam menjalani kehidupan kita, karena kita selalu diingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya nanti dengan satu keluarga yang kalau rumahnya tidak dihiasi dengan zikir dan ibadah, tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumahnya, tidak ada sholat-sholat sunatnya. Bahkan agama sendiri mengatakan sholat itu paling afdal adalah di rumah, kecuali al-maktubah,
kecuali sholat yang fardu. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Ya, supaya rumah itu dihiasi oleh ibadah. Tapi kalau sudah urusan yang sholat wajib, itu nanti dilakukan di masjid, khususnya adalah bagi laki-laki, tapi bagi perempuan pun tetap saja dianjurkan dikerjakannya untuk di rumah. Maka itu semua sebenarnya adalah untuk supaya rumah kita dihiasi oleh zikir dan ibadah. Ketika suami pulang, nanti dia masuk ke rumah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Dijawab pula oleh yang di dalamnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah itu adalah lapas-lapas iman? Itu lapas-lapas tauhid. Suami yang datang pulang selamat itu karena Allah yang memberikan keselamatan. Keluarga yang tinggal di rumah yang juga dalam keadaan selamat, Allah pula yang memberikan dia keselamatan itu. Nah, maka diucapkan Assalamualaikum dan dijawab pula dengan Waalaikumsalam. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan berumah tangga kita, maka yakinlah insya Allah itu merupakan sesuatu yang membuat kita berbahagia. Kayaknya koneksinya agak apa? Halo? Halo? Sini pun putus, muter-muter dia. Halo? Recording in progress. Halo? Terputus kayaknya Ustaz. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Iya, terputus kayaknya Ustaz. Ini udah bisa. Iya, tadi sempat Iya, terputus. baik. Udah dengar suara saya? Sudah Mas. Ya, baik. Tadi. Jadi pada poin yang kedua ini ya, dasar iman dan tauhid menjadi penting supaya rumah kita selalu dihiasi oleh zikir dan ibadah. Sedangkan pada poin yang ketiga itu hindari perbuatan yang menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Allah. Banyak hal-hal yang kadang kita tidak menyadari apa yang kita lakukan itu ternyata membuat kita jauh dari rahmat Allah, jauh dari hal-hal yang kita harapkan dalam artian kebahagiaan. Mungkin satu rumah yang lebih banyak suara-suara musiknya daripada baca-baca Qur'annya. Baca Qur'annya sekali seminggu tapi musiknya setiap pagi, setiap sore. Itu sesuatu yang disenangi oleh syaitan tentu saja. Karena musik itu adalah min mazamiris syayatin. Itu kan serulingnya syaitan. Kalau seandainya itu yang kita perbanyak, jangan-jangan yang akan kita dapatkan justru adalah kegersangan jiwa, kegelisahan, kegundahan, justru kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Jadi di satu sisi kita harus hindarkan perbuatan-perbuatan yang jauh, yang menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Allah, dan pada saat yang sama kita juga harus melaksanakan hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala seperti zikir dan ibadah. Ini poin yang pertama yang paling asasi di dalam pondasi keluarga bahagia. Mustahil satu keluarga mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki, kalau seandainya tidak diikutkan atau tidak berdiri di atas iman dan takwa. Baik, kita masuk pada yang kedua. Orang tua haruslah selalu menjadi tauladan dalam kehidupan berumah tangga.
Masih dengar suara saya Ustaz? Dengar Ustaz. Dengar ya? Ya. Yang kedua, Dengar. orang tua haruslah selalu menjadi tauladan dalam kehidupan berumah tangga. Ini adalah sesuatu yang menjadi bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan berumah tangga dia. Dalam sesuatu Nabi selalu memulai satu kebaikan sebelum dia mengajak keluarganya untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Ini juga lah harus dilakukan oleh orang tua sebagai ayah, sebagai ibu, haruslah menjadi tauladan dalam kehidupan berumah tangganya. Keahlian pertama yang dimiliki oleh seorang anak itu sesungguhnya adalah meniru. Meniru apa yang dia lihat, bahkan meniru ucapan apa yang dia ucapkan. Nah, oleh karena itulah harus selalu dapat dijadikan tauladan oleh anak-anaknya, orang tuanya. Karena anak-anak itu menganggap baik apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan menganggap buruk apa yang dia tinggalkan. Seandainya ada seorang orang tua, ayah kah atau ibu kah melakukan hal-hal yang tidak baik dan nampak oleh anaknya, jangan-jangan anaknya menilai ini adalah satu kebaikan. Oleh karena itu banyak hal-hal yang tidak diajarkan secara langsung tapi bisa tertanam dalam diri seorang anak. Padahal tidak diajarkan secara langsung. Nah, oleh karena itu al-qudwatul hasanah ini adalah pondasi yang kedua setelah kita mengokohkan iman dan tauhid kita. Sahabat-sahabat mengikuti langkah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab. Itu ketika ia ingin menyuruh satu kebaikan, dia kumpulkan dulu keluarganya. Dia kumpulkan keluarganya, dia menyampaikan satu kebaikan, lalu dia memulai kebaikan itu, kemudian diikuti oleh keluarganya. Nah, alangkah baiknya ketika anak-anak ada dalam keluarga yang dilihatnya dari ayahnya adalah sesuatu yang baik yang dapat dicontoh. Ayahnya ketika mendengarkan ada suara azan, maka dia akan bergegas untuk mengambil wudu dan kemudian dia pergi ke masjid. Pandangan seperti itu bagi seorang anak itu sesungguhnya adalah sebuah keteladanan yang akan sangat mudah untuk dilaksanakan dan diikuti. Beda halnya ketika seorang ayah menyuruh anaknya untuk berbuat baik, tetapi ternyata ayahnya sendiri tidak memulai melakukan satu kebaikan itu. Atau sebaliknya, seorang ayah melakukan satu perbuatan yang ternyata tidak baik, tapi dilihat oleh anak-anaknya. Jangan-jangan itu adalah merupakan bimbingan yang secara tidak langsung anaknya untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh ayahnya. Katakanlah umpamanya merokok umpamanya, anaknya memandang ayahnya apa yang dia lakukan. Tentu sang anak akan menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Dan pada akhirnya nanti dia akan coba-coba untuk melakukannya. Karena itu dilakukan oleh ayahnya. Kalau ternyata nanti sudah menjadi satu kebiasaan, maka yakinlah itu akan sulit lagi untuk dirubah. Nah, oleh karena itu sebelum terjadi itu semua, maka kita berpesan kepada diri kita masing-masing dan kepada seluruh orang tua khususnya yang mendengarkan acara kita pada malam hari ini, bagaimana kita harus selalu menunjukkan hal-hal yang baik sebagai tauladan bagi anak-anak dalam hidup berkeluarga. Ini pada poin yang kedua. Pada poin yang ketiga, bersegera dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Terputus lagi kayaknya. Waalaikumsalam. Halo? Halo Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah aman. Suaranya tersambung Ustaz. Iya. Suaranya tersambung ya, baik. Yang ketiga, bersegera
dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai baik kepada anak. Bersegera yang dimaksud ini adalah ada kadang-kadang kesalahan dari orang tua membiarkan anak-anaknya terjebak kepada kesalahan-kesalahan karena menganggap dia masih kecil. Enggak apa-apalah, dia kan masih belum balik. Ini sebenarnya dalam hidup berumah tangga ini cukup berbahaya dan berpengaruh besar nanti setelah dia dewasa. Ternyata kalau kita tengok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau untuk hal-hal yang sifatnya kesalahan agama, Rasul memang sedari awal dia sudah ingatkan itu sebagai sebuah kesalahan. Jadi ditanamkan nilai-nilai itu kepada anak sedari kecil. Apa contohnya? Ketika Rasul melihat Hasan, cucunya, Hasan anaknya Ali dan Fatimah, itu kira-kira umur 6 tahun atau 7 tahun, itu kan masih belum balik. Ketika itu Hasan terlanjur memakan harta zakat. Ketika Nabi melihat Hasan itu memakan harta zakat, kurma dalam bentuk kurma yang diambilnya, dan kurma itu adalah kurma zakat, Nabi melarangnya, bahkan mencongkel kurma itu dari mulutnya Hasan. Hei Hasan, ini adalah kurma zakat dan harta zakat itu tidak halal bagi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Hasan itu kan umurnya masih kecil. Kalau dihitung-hitung dari segi catatan malaikat, kan belum ada catatan itu bagi anak kecil karena belum mukallaf. Tetapi Rasul ingin segera untuk mendidiknya, menanamkan nilai-nilai itu kepada sang anak sedari dia masih kecil. Kalaupun meskipun dia belum balik, tapi karena ini adalah kesalahan dalam agama, maka dia selalu mengingatkannya. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai ayah ibu dalam membina keluarga perlu untuk tidak melambat-lambatkan untuk menanamkan nilai kebaikan. Tidak mesti nanti karena anak masih kecil belum balik lalu dibiarkan terjebak kepada kesalahan-kesalahan dalam beragama meskipun dia belum balik. Ini bisa kita ambil dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saya ingat kisahnya Imamul Haramain, ayahnya Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini itu jangankan di umur dia 7 atau 6 tahun, ketika umur masih menyusui saja ayahnya Imamul Haramain itu sudah mewaspadai anaknya, Imamul Haramain itu sendiri sebagai anaknya, untuk melaksanakan sesuatu yang ternyata itu salah dalam pandangan agama. Satu ketika menangis Imamul Haramain, dia masih bayi yang menyusui, tapi ibunya terlambat untuk mengambilnya dan lama dia menangis. Tiba-tiba lewatlah seorang budak perempuan, kemudian menyusukan Imamul Haramain itu dengan asinya. Ya mungkin rasa kasih sayang seorang perempuan, nengok ada bayi yang menangis, spontan saja budak perempuan tadi untuk memberikan asinya kepada bayi yang namanya tadi Imamul Haramain. Ketika itu ayahnya pulang dan melihat keadaan seperti itu, maka yang dilakukan oleh ayahnya Abdul Malik itu adalah mencongkel kembali mulutnya dan mengeluarkan ASI itu agar keluar dari perut sang anak. Padahal dia masih bayi. Apa alasan ayahnya ketika itu? Alasan ayahnya ketika itu adalah, saya khawatir jangan-jangan tuan dari budak ini tidak mengizinkannya untuk memberikan ASI itu. Kalau tuannya tidak mengizinkan untuk memberikan ASI, jangan-jangan ASI itu memang tidak halal dan masuk ke dalam perutnya sesuatu yang tidak halal itu. Nah, ini kan sesuatu yang bisa kita ambil pelajarannya begitu. Maka bersegera dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai baik kepada anak. Alhamdulillah, poin ini saya kira untuk kita orang-orang Indonesia memang cenderung kita untuk menanamkan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana kalau anak diberi lalu kita minta dia untuk mengucapkan terima kasih, bilang terima kasih.
ketika ada orang yang memberi dia sesuatu. Kalau ketemu dengan kawan-kawan ayahnya, diajak dia untuk bersalaman, untuk tersenyum, itu semua sungguhnya adalah bagian dari bersegera di dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Ini poin yang ketiga ya. Kalau kita masuk pada poin yang keempat, memberikan apresiasi untuk setiap prestasi yang dilakukan oleh anggota keluarga. Ini saya kira juga menjadi bagian dari pondasi untuk mendapatkan kebahagiaan dalam berkeluarga. Apresiasi yang didapat oleh sang anak akan membuat mereka semakin percaya diri dan akan melahirkan semangat untuk berbuat kebaikan sesudahnya. Apresiasi dapat saja dilakukan meskipun hanya sebatas ucapan seperti jazakallahu khairan. Apresiasi yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga membuat mereka akan saling menghargai dan dapat melupakan kesalahan antar sesama mereka. Jadi ada ucapan-ucapan pujian yang diberikan kepada anak-anak. Setiap kali anak kita melakukan satu kebaikan, berikan ucapan-ucapan pujian untuk dia. Kalaupun tidak memberikan hadiah-hadiah tertentu, tapi memberikan ucapan pujian itu sendiri sesungguhnya akan berpengaruh bagi jiwa seorang anak. Dia merasa apa yang dilakukannya itu ternyata adalah berarti dan dihargai oleh orang tuanya, walaupun hanya hal-hal yang sifatnya kecil, sifatnya sepele. Ketika ayah sudah terlanjur keluar lalu tinggal kacamatanya umpamanya, dia minta tolong sama anaknya, anakku tolong ambilkan kacamata ayah. Diambilkan oleh anaknya. Ketika ayah mengambil dari tangan anaknya, mungkin dia cium, mungkin dia berikan pujian atau sekedar mengucapkan terima kasih, dan berarti seorang ayah ketika itu sedang mengajarkan kebahagiaan bagi anaknya, karena itu akan membuat jiwa seorang anak akan merasa mendapatkan penghargaan. Lain halnya dengan kalau seandainya tidak ada apresiasi, cuek-cuek saja, entah nanti dia akan menilai juga itu menjadi hal-hal yang biasa-biasa saja, seolah-olah nggak ada pengaruh apapun nanti bagi diri seorang anak. Maka poin yang keempat ini penting untuk dilakukan, memberikan apresiasi untuk setiap prestasi yang dilakukan oleh keluarga. Prestasi ya tidak mesti hanya juara kelas. Ada di antara anak yang barangkali satu juara, satu tidak. Bagaimana caranya? Barangkali yang tidak juara, dia punya kebaikan yang lain selain daripada yang dibanggakan pada anak yang lain. Maka anak-anak itu memang punya kelebihan dan punya kekurangan, tapi itu akan mengisi antara satu dengan yang lainnya. Maka hal-hal yang perlu diberikan apresiasi penting untuk diberikan. Kita masuk pada poin yang kelima. Seringlah duduk bersama mereka, berbagi cerita sesama anggota keluarga, meskipun hanya sekedar untuk minum-minum, ngopi-ngopi. Duduk bersama anggota keluarga, saling berbagi cerita adalah cara yang ampuh untuk membangun kedekatan antar sesama anggota keluarga. Jika ada masalah yang terjadi, dapat diselesaikan secara bersama, membuat anak-anak merasa tak berjarak dengan ayah dan bundanya. Ada di antara anak, barangkali dia mendapat masalah di sekolahnya, tapi karena dia merasa punya jarak dengan orang tuanya, itu tidak akan pernah terungkap oleh seorang anak di hadapan orang tuanya. Tapi lain halnya ketika satu keluarga itu biasa bercengkerama dengan seluruh anggota keluarganya, duduk bersama sekadar minum-minum sore, ayahnya pulang membawa jajanan atau ada kue-kue ringan yang bisa dimakan sambil ngobrol seperti itu. Kalau terbiasa, maka sang anak pun tidak akan segan-segan untuk mengungkapkan kepada ayahnya, kepada ibunya, apa yang dia hadapi mungkin di sekolahnya, mungkin dia bersama temannya, atau mungkin dia bersama guru atau ustazah-ustazahnya. Dan kita perlu pula mendengarkan hal-hal
seperti itu, yang tentu saja adalah tujuannya untuk memberikan solusi, menyampaikan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk dia ambil, dia pegang. Bahkan kalau seandainya kesempatan itu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan agama, itu akan menjadi lebih baik dan menjadi lebih sempurna lagi. Baik, kita masuk pada poin yang keenam. Hindari sifat pelit oleh suami terhadap istri dan anak. Ini menjadi kata kunci juga dalam kehidupan berkeluarga untuk mendapatkan kebahagiaan. Suami berkewajiban untuk memenuhi hak dan kebutuhan anak dan istrinya. Sikap pelit yang ditunjukkan suami pada saat dia mampu hanya akan mencabut kebahagiaan dari dalam kehidupan berumah tangga. Nah, pada saat suami diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia begitu sulit untuk mengeluarkan apa yang dibutuhkan dalam kebutuhan rumah tangga. Kalau itu yang terjadi, yakinlah itu hanya langkah untuk mencabut kebahagiaan itu. Kecuali kalau memang tidak mampu. Kalau tidak mampu itu lain hal. Tidak mampu, tapi kalau mereka beriman kepada Allah, maka insya Allah mereka akan merasa cukup dengan apa yang ada. Tapi ketika ada kemampuan dan tidak dipenuhi, ada hal-hal yang harus dipenuhi tapi tidak bisa karena pelitnya suami, maka yakinlah yang akan ada di pikiran istri dan anak itu mungkin hanya kecurigaan demi kecurigaan. Ini kok bisa begini, kok bisa begini. Dalam hidup rumah tangga, kalau seandainya sudah saling curiga, enggak ada lagi kebahagiaan itu. Semuanya harus terbuka, semuanya harus berlapang dada, tidak ada hal-hal yang disembunyikan. Meskipun di sisi lain tidak pula dianjurkan untuk memberi secara berlebihan sehingga terkesan mubazir. Maka agama mengatur betul itu, jangan pelit, tapi jangan pula mubazir, menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak diperlukan, hanya sekadar keinginan saja. Dalam hidup rumah tangga itu ada dua, ada kebutuhan, ada keinginan. Kalau kebutuhan wajib dipenuhi, tapi kalau keinginan, sekadar keinginan bisa saja tidak perlu dipenuhi, karena keinginan kita itu tidak berbatas. Keinginan biasanya itu oleh hawa nafsu, tapi kalau kebutuhan itu benar-benar adalah keadaan yang real yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga. Nah, oleh karena itu orang tua atau suami harus ada kecerdasan dalam persoalan ini, mubazirkah atau tidak. Sebab kata mubazir itu tidak juga memiliki ukuran yang pasti. Ukuran yang pasti yang saya maksud, bisa saja mubazir bagi seseorang, tapi bagi keluarga yang lain itu bukanlah sesuatu yang mubazir. Mereka yang lebih paham dan mengerti dengan ukuran kebutuhan mereka masing-masing. Kita masuk pada poin yang ketujuh, memperlakukan anggota keluarga secara adil. Nah, ini penting. Sikap adil terhadap seluruh anggota keluarga sangat dibutuhkan dalam merasakan kebahagiaan hidup berkeluarga. Semua mendapat perlakuan yang sama kecuali dalam kondisi tertentu yang memang harus dibedakan. Kalau ada seseorang yang memiliki 3 atau 4 orang anak umpamanya, untuk 2 anak seorang ayah tidak pikir-pikir, semua yang diminta diinginkan diberi. Sementara pada sisi yang lain ada di antara keluarga anaknya juga yang ternyata diperlakukan dengan cara yang berbeda. Nah, kalau itu yang terjadi, ini adalah awal dari munculnya masalah-masalah dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu bersikap adil dalam anggota keluarga, sesama anggota keluarga itu menjadi satu keharusan. Mereka barangkali bisa berbeda tingkat pendidikannya. Oleh karena itu makna keadilan ya bukan pula makna jumlah yang sama, tetapi keadilan itu adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Ketika ada yang memang memiliki kebutuhan yang lebih besar, dia akan berikan kebutuhan yang lebih besar. Tapi ketika yang satu lagi kebutuhannya belum sebesar itu, maka tidak mesti menyamakan dari sisi angka, tapi dia harus menyamakan dari sisi memenuhi kebutuhannya.
Dengan cara itu insya Allah sesama mereka akan menjalani kehidupan berumah tangga secara baik. Pada poin yang ke-8 kita agak segerakan saja mengingat waktu ya. Toleransi untuk kesalahan yang bukan prinsip. Toleransi untuk kesalahan yang bukan prinsip. Kadang-kadang ada kesalahan dari orang tua. Ketika anak melakukan kesalahan tapi tidak prinsip, tapi marahnya luar biasa. Sementara kalau seandainya ada kesalahan yang ternyata hubungannya dengan agama, mereka cuek-cuek saja. Ini salah ini. Umpamanya begini, kalau seandainya seorang anak tersenggol dia gelas, pecahlah gelas itu. Orang tua, seorang ibu kadang-kadang marahnya bukan main. Kamu tidak punya mata, apa enggak melihat kamu kok bisa pecah ini? Padahal sebuah gelas berapalah harganya? 10.000, 20.000. Tapi dengan marah yang tadi itu, dia telah merusak jiwa seorang anak. Sementara ketika kesalahannya dalam hubungannya beragama, mungkin dia mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, mungkin mengucapkan kata-kata yang kotor dan lain sebagainya, itu kan kesalahan agama. Nah, tetapi terkadang ya untuk kesalahan agama, ini justru disikapi secara biasa-biasa saja, ini terbalik. Maka Rasul tadi ketika kesalahannya hubungannya sama agama, ketika Hasan terlanjur memakan zakat, sementara dia kurma zakat, sementara keluarga Nabi tidak halal baginya zakat itu, dia langsung mencongkel mulutnya agar keluar kurma itu. Padahal Hasan bukanlah orang yang sudah mukallaf, dia masih kecil. Maka tegas Nabi. Kita juga seperti itu. Harus tunjukkan untuk persoalan agama, tidak boleh ditunda untuk menyampaikan. Tapi kalau untuk kesalahan-kesalahan yang bukan prinsip dalam urusan duniawi, maka berikan toleransi. Kalau seandainya anaknya terlambat terus sholatnya, lalai-lalai terus dia dengan sholatnya, ajar dia, tunjukkan kepada dia, marahin dia, sebut kalau itulah sebagai sebuah kesalahan. Harus seperti itu. Tapi nanti kalau seandainya kadang ada seorang ayah biasa-biasa aja dan anaknya seperti itu, tapi ketika terlambat dia melepaskan cas HP-nya karena terlalu lama dicas, marahnya bukan main. Tidak tahu kamu rusak HP nanti kalau begini nih. Terlambat kamu lepaskan casnya atau colokannya. Marahnya bukan main. Sementara kalau terlambat sholat, santai-santai dan cuek-cuek saja. Ini. Jadi ada semacam toleransi untuk kesalahan-kesalahan yang bukan prinsip. Ketika Aisyah menunjukkan kecemburuannya kepada istrinya yang lain, terlontarlah oleh Aisyah satu kata-kata. Karena ketika itu Sofiyah mengantarkan makanan, lalu kalau nggak salah datang rasa cemburunya Aisyah dengan apa yang dilakukan oleh Sofiyah, terlontarlah oleh Aisyah satu ungkapan yang ternyata dalam pandangan agama itu tidak benar. Maka Nabi langsung menunjukkan ketidaksetujuannya dan memarahinya. Kata Rasul, andaikan ditimbang ungkapan kamu tadi itu bisa merubah warna laut. Begitulah besarnya ungkapan akibat dari ungkapan yang diucapkan oleh seorang Aisyah, istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi langsung menegurnya karena kesalahan agama. Tapi ketika ada hal-hal yang lain yang sifatnya urusan duniawi, maka Nabi memberikan atau bentuk toleransinya. Baik, itu pada poin yang ke-8. Pada poin yang ke-9, mengenali teman dari anak-anak. Ini saya kira juga satu hal yang cukup mendukung ya. Seorang ayah, cobalah ketahui juga dengan siapa anaknya itu berteman. Duduk sejenak bersama mereka, tanya-tanyakan dia seperti apa. Mengenali sosok seperti itu membuat orang tua lebih nyaman dan jauh dari rasa curiga. Untuk itu upayakan ada saat di mana orang tua duduk bercerita bersama teman-teman dari anak-anaknya. Kapan kesempatan itu bisa didapatkan? Ya barangkali
kalau anak-anak ada di pondok, itu kan ada saatnya kadang masa kunjungan orang tua terhadap anak-anaknya. Sempatkan untuk mengenali atau menjemput. Saat menjemput, saat mengantar anak ke sekolah, sempatkan untuk mengenali sedikit dengan siapa anak kita berteman. Apalagi zaman sekarang, kita memang harus ekstra dalam memperhatikan anak-anak kita dengan siapa dia berteman agar membuat kita menjadi lebih nyaman. Biasanya seorang teman akan menjaga sikap dan adabnya terhadap temannya juga jika ia mengenali secara baik orang tua dari temannya itu. Pada poin yang ke-10, cerdas dalam membangun suasana antara serius dan bercanda. Cerdas dalam membangun suasana antara serius dan bercanda. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-ibtisamatu fi'lun ma'rufun bila huruf. Ini pepatah Arab ini. Senyum itu perbuatan baik tanpa huruf. Kita enggak mengucapkan apapun dalam senyum itu. Tapi ternyata itu pengaruhnya luar biasa bagi jiwa. Maka dalam kehidupan berumah tangga, jika tidak dihiasi dengan canda dan senyum, maka kehidupan akan terasa hambar dan menegangkan. Oleh karena itu orang tua memang harus cerdas dalam membangun suasana bersama anak-anaknya. Ada saatnya dia serius dan ada pula saatnya memang bercanda kepada seluruh anggota keluarga. Antara ayah dengan anaknya, antara suami dengan istrinya, orang tua dengan anak-anak dalam satu keluarga, haruslah memang membangun suasana seperti itu. Saatnya serius, tapi saatnya bercanda. Ini membuat seorang anak merasa sangat dekat dengan orang tuanya. Yang ke-11, berikan kesempatan untuk berpendapat bagi anak-anak. Berikan kesempatan berpendapat bagi anak-anak. Ini penting untuk memberikan rasa kepercayaan diri, membangun kepercayaan diri bagi anak-anak, sekaligus mengajarkan mereka urgensi musyawarah dalam mengambil keputusan dalam urusan keluarga. Boleh saja itu ketika ada satu keluarga punya satu rencana, ingin berlibur umpamanya, ajak anak-anaknya untuk berdiskusi. Apa yang harus kita lakukan? Nanti sampai di sana kita mau ngapain aja? Dengarkan pendapat-pendapat mereka. Ada kadang-kadang sesuatu yang tidak terpikir oleh ayah, tapi ada pada pikiran anak. Sesuai dengan umur mereka. Ketika mereka sudah dilatih dengan cara seperti itu sesungguhnya adalah untuk membangun kepercayaan diri bagi anak-anak dalam berumah tangga. Tapi kalau tidak pernah diberikan kesempatan, sampai untuk memilih warna baju pun tidak diberikan kesempatan oleh ayahnya. Pokoknya yang dibeli oleh ibu, inilah kamu harus pakai, tanpa mencoba untuk memusyawarahkan. Kira-kira anaknya suka warna apa? Jangan-jangan yang dipaksakan tadi ternyata warna yang tidak disukai oleh seorang anak. Seandainya ada warna yang dia tidak suka, ibu pun bisa nanya, kenapa tidak suka? Apa alasannya? Mengungkapkan hal-hal yang seperti itu sesungguhnya adalah bagian dari membangun kepercayaan diri bagi anak-anak dalam kehidupan rumah tangga. Maka penting untuk memberikan kesempatan berpendapat, walaupun hal-hal yang sederhana. Kalau mau tanya umpamanya, kira-kira pagi ini kita mau sarapan apa? Kemarin sudah sarapan ini, hari ini mau apa? Mungkin mereka dengan polosnya mengungkapkan sesuatu yang benar-benar datang dari hatinya. Ini sekali lagi cara membangun kepercayaan diri. Baik, pada poin yang ke-12 ada 2 poin lagi sebentar. Saling mendoakan antara anggota keluarga. Ini menjadi penting. Doa dalam Islam adalah senjata. Doa dalam Islam adalah kekuatan. Ini kekuatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan rumah tangga. Berdoa kepada Allah dan saling mendoakan
untuk meraih kebahagiaan dalam rumah tangga. Antara suami, istri, dan anak-anak, kalau sudah saling mendoakan, itu merupakan pancaran cahaya kebahagiaan yang ada dalam keluarga. Tapi kalau tidak ada lagi saling doa, jangan-jangan mereka memang sudah saling tidak peduli. Tidak lagi saling menunjukkan kepeduliannya, karena tidak ada doa. Istri mendoakan suaminya ketika berangkat kerja, suami mendoakan istrinya ketika melakukan tugas-tugasnya, ayah mendoakan anaknya, anak mendoakan orang tua. Bukankah itu merupakan bagian dari doa-doa yang mustajab? Ketika anaknya berangkat untuk sekolah atau diantarkan dia kuliah, berikan doa-doa baik untuk dia. Doa-doa baik saat berpisah ataupun doa-doa ketika berjauhan. Doa-doa ketika berjauhan itu doa namanya an-zahril qalbi. Itu lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sedangkan pada poin yang terakhir, ini sangat penting untuk zaman kita hari ini. Mengambil sisi positif dari teknologi serta membimbing anak agar cerdas dalam bermedsos, media sosial. Zaman kita sekarang ini memang zaman canggih, zaman teknologi. Anak-anak bisa saja lebih pintar dari orang tuanya memainkan alat-alat teknologi. Bahkan orang tua banyak yang buta teknologi itu. Tidak tahu dia bagaimana cara menggunakan HP-HP yang canggih-canggih itu. Sementara anak-anaknya jago-jago semua. Tapi sebagai seorang ayah dia punya tanggung jawab. Barangkali untuk menghindarkan 100% dari medsos itu mustahil kayaknya zaman kita sekarang ini. Adalah mungkin satu-satu yang mampu seperti itu. Tapi ketika kita tidak punya kemampuan dalam menghindarkannya 100%, tinggal kita membimbingnya agar dia cerdas dalam menggunakan. Bisa mengambil sisi positifnya, karena tidak semuanya negatif. Contoh, kalau seandainya seorang anak nampak kecenderungannya ingin belajar berbahasa Inggris umpamanya, barangkali dia bisa menggunakan media-media sosialnya untuk mendukung kecerdasannya dalam berbahasa. Atau ada seorang anaknya yang barangkali dia belajarnya di pondok pesantren, nanti saat-saat dia libur dia akan pulang, dan rata-rata anak-anak sekarang tuh punya HP semua itu. Nah, bagaimana ketika dia pulang libur itu, karena dia di pondok, barangkali punya kecerdasan atau semangat menambah kemampuan bahasa Arab, bagaimana media sosial yang dia punya diarahkan untuk meningkatkan kecerdasannya itu. Maka yang dia buka dari media sosialnya adalah hal-hal yang mendukung untuk menguasai bahasa Arab umpamanya, atau bahasa Inggris dan lain sebagainya. Karena kita bisa menemukan ada video anak-anak yang dalam berbahasa Arab, perkenalannya dalam bahasa Arab bagaimana, perkenalan mereka dalam bahasa Inggris seperti apa, itu bisa didapatkan dari situ. Nah, maka orang tua, saya kira memang dalam kehidupan sekarang ini punya tugas yang ekstra dalam persoalan ini, dikarenakan oleh teknologi memang sudah mewarnai kehidupan masyarakat. Kita kalau mau meninggalkan 100%, bisa-bisa kita banyak ketinggalan juga. Tetapi dengan memanfaatkannya, mengambil unsur-unsur positifnya, maka insya Allah kita akan tetap bisa terpelihara dari hal-hal yang tidak baik. Kalau seandainya orang tuanya tidak melakukan hal itu, dikhawatirkan seorang anak itu akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik, dia menjadi buruk secara sendirinya, bahkan dia di dalam kamarnya sendiri. Nah, ini saya kira poin-poin yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Pada bagian akhir sekali, sesungguhnya kebahagiaan itu adalah milik Allah. Siapa saja yang mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga, maka selalulah meminta kepada Allah serta lakukan langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia itu milik Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan kebahagiaan itu. Sehingga kita hanya bisa mengharapkan darinya dan melakukan langkah-langkah
yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita salah dalam melangkah, kita tidak mengambil cara yang diajarkan oleh Rasul kita, maka yakinlah kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam keluarga kita. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada moderator. Seandainya ada hal yang perlu untuk didiskusikan, dipersilahkan. Jazakallah khair. Baik, jazakumullah khair pada Ustaz Dr. Helmi Basri yang sudah memberikan materi di malam hari ini. Insya Allah setelah ini akan ada sesi tanya jawab untuk beberapa penanya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, izin untuk saya berikan rekap sedikit. Alhamdulillah kita tadi sudah membahas terkait fondasi keluarga bahagia, dan tadi kita sudah belajar 12 sesi utama yang Masya Allah sudah sangat komprehensif dan lengkap, dari mulai tauhid, kemudian memberikan contoh sampai kepada berperilaku adil, toleransi, saling mendoakan, dan bahkan sampai kepada cerdas dalam teknologi dan bermedsos. Dan juga poin sangat penting bahwa kebahagiaan itu milik Allah, dan cara untuk mencapainya adalah minta sama Allah dan langkah-langkah yang Rasulullah ajarkan. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Insya Allah dipersilakan kepada Akh Tito Anurogo untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustadz Helmi Basri. Paparannya sungguh luar biasa. Sebelumnya perkenalkan Ustadz, nama saya Tito Anurogo. Saya saat ini sedang menempuh studi S3 di Taipei Medical University, Taiwan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ini mohon maaf kalau pertanyaannya agak banyak Ustadz, ada 3. Yang pertama, langsung saja intinya bahwa bagaimana asbabul wurud hadis tentang haramnya musik Ustadz. Itu kan ada yang masih dalam tanda kutip tidak percaya kalau musik itu haram karena dengan dalih bahwa ada musik-musik yang islami begitu. Mohon pencerahannya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat Ustadz tentang ini digital parenting dan apresiatif pedagogi. Maksudnya digital parenting itu dalam arti kan sekarang ini di era yang sangat digital, dan ini banyak sekali diaspora tuh Ustadz. Maksudnya ada orang tua yang mungkin ada salah satunya di Taiwan, satunya di Amerika atau di Eropa, nah itu, dan anaknya di Indonesia, nah diasuh oleh kakeknya atau mungkin oleh saudaranya, nah itu, dan strateginya bagaimana Ustadz? Karena ini kan zaman sudah semakin canggih, nah itu sementara anak-anak kan memasuki golden age itu, nah itu digital parenting, dan tadi ada apresiatif pedagogi, itu maksudnya kan ini kurang sepertinya kurang membumi Ustadz di Indonesia ya. Dalam artian kurang membumi kenapa? Karena banyak sekali yang saya tahu di masyarakat Indonesia itu yang istilahnya suka mencela. Misalnya masa gitu aja nggak bisa. Nah itu kan berarti tidak suka mengapresiasi atau memuji, dan ada pandangan umum yang dalam tanda kutip itu merupakan logical fallacy atau kesesatan berpikir bahwa kalau anak suka dipuji nanti sombong gitu. Itu kan sebenarnya tidak ada riset ilmiahnya dan tidak ada hadisnya begitu. Yang kalau tidak memuji kalau suka dipuji nanti sombong atau apa gitu. Sebenarnya kan ada takarannya. Nah. Dan yang ketiga ini saya tertarik sekali tentang disertasi Ustadz tentang ta'amul al-maqsid ma'a al-sunnah al-nabawiyah wa tanziluhu fi al-mustajadat wal waqai al-mu'asirah fi Indonesia. Itu kan predikatnya summa cum laude. Itu mungkin bisa dijelaskan intisarinya sama metodologinya Ustaz, untuk pencerahan kami semuanya. Mungkin begitu aja Ustaz, mohon maaf pertanyaan saya kebanyakan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz Dr. Helmi masih tersambung? Iya, masih. Baik, Ustaz, dipersilakan untuk langsung ya. Yang pertama tadi saya agak kurang jelas itu tentang musik ya. Ya, poin pertama terkait hal haramnya musik, kurang lebih saya recap ya Pak Dito. Kemudian yang kedua terkait digital parenting yang mungkin orang tua berada jauh dari anak. Dan yang ketiga terkait disertasinya Ustaz. Iya, baik. Kita melihat
dan bisa membaca dari apa yang berada dalam panduan-panduan agama kita, yaitu hadis-hadis Nabi atau ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan musik, rata-rata mengajarkan kita untuk menjauhinya, karena hanya akan melahirkan kefasikan, akan melahirkan hal-hal yang tidak baik bagi jiwa. Sesuatu yang diharamkan oleh agama itu tentu saja harus dijauhi. Alat-alat musik. Bahkan Nabi mengatakan akan ada zamannya nanti ada orang yang akan menghalalkannya. Ketika ada yang menghalalkan, berarti hukumnya adalah haram. Nah, tetapi nanti di satu sisi, bukankah ada juga hal-hal yang harus sebagai alternatif? Oke lah, nanti musik itu diharamkan. Yang diharamkan itu alat-alat yang memang bisa melalaikan kita dari mengingat Allah. Beda halnya nanti dengan syair-syairnya. Jadi ada musik, ada syairnya. Kalau musik itu nada-nada dari alat, sedangkan syair-syairnya itu apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan itu nanti tergantung dari kandungan ucapan itu sendiri. Ketika ada di antara orang melantunkan syair-syair yang di dalamnya ada semangat untuk berjihad umpamanya, semangat untuk berjihad, maka syair-syair seperti itu tidak mengapa. Kita dengarkan ada syair-syair Palestina, ada syair-syair dulu ketika perang Bosnia Herzegovina, itu banyak sekali muncul nasid-nasid yang mendatangkan semangat-semangat untuk mempertahankan putaran agama umpamanya. Jadi beda nanti antara nasid dalam artian syair dengan musik-musik yang dalam artian alat-alat suara-suara bunyian yang memang dilarang oleh agama. Ketika agama sudah melarang, maka kita harus menunjukkan ketundukan kita dan ketaatan kita. Oh, saya suka sekali dengar itu. Mungkin saja kita suka, tapi kalau agama melarang kemana? Inilah bukti bahwa kita harus menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kita kepada Rasulnya yang mulia. Oleh karena itu, saya kira perlu untuk dibedakan antara musik dengan syair-syair yang isinya memang untuk bisa menambah semangat dan di dalamnya ada faedah-faedah agama. Saya kira dalam pandangan saya seperti itu. Sebisanya syair-syair yang diucapkan jangan pakai musik-musiknya. Cukup tujuannya adalah untuk mendapatkan faedah-faedahnya saja. Sedangkan yang lain, pertanyaan yang sesudahnya, kadang ada orang tuanya yang satu di Amerika, satu di Timur Tengah, sementara anaknya di Indonesia. Disinilah pentingnya untuk menempatkan pondasi pertama tadi itu. Maka yang pertama sekali, pondasi itu adalah berdiri di atas iman dan takwa. Ketika seorang anak barangkali dia jauh dari orang tuanya, dia hanya bersama kakeknya saja. Tapi ketika seorang anak yang bersama kakeknya tadi, tapi ayahnya sudah membimbingnya dalam sisi iman dan tauhid, maka yakinlah insya Allah seorang anak akan dapat untuk bertahan di atas kebenaran, karena dia sudah diberikan pelajaran-pelajaran oleh orang tuanya antara yang hak dengan yang batil. Tapi kalau seandainya tidak, ayahnya di Amerika juga tidak di atas tauhid, ibunya di Timur Tengah mungkin juga tidak di atas tauhid, anaknya di Indonesia lagi-lagi juga jauh dari iman, ini akan saling membiarkan. Oleh karena itu saya menempatkan pada poin yang pertama, pondasi kebahagiaan itu memang harus iman dan tauhid. Dimanapun kita berada, Allah pasti bersama kita. Tidak pun kita dekat dengan orang tua, karena beda nanti ketika seorang anak meninggalkan keburukan karena ayah, itu beda nanti ketika seorang anak meninggalkan keburukan karena Allah yang melarang. Ketika dia meninggalkan keburukan karena ayah yang melarang, ketika ayah tidak ada, maka dia akan gampang terjebak pada kejahatan, kesalahan. Tapi ketika dia meninggalkan keburukan itu karena Allah yang melarangnya,
dimanapun dia berada, dia tahu bahwa Allah akan bersama dia. Maka ini yang harus dikedepankan. Ketika ayah tidak punya kemampuan langsung mendidik, carikan tempat-tempat didikan yang bisa membuat dia menjadi mengerti dengan persoalan iman dan persoalan tauhid, agar dia merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ada tadi terkait dengan disertasi ya. Gak tahu dari mana Pak Dito dapat informasi tentang disertasi itu. Itu disertasi yang saya pertahankan dulu pada tahun 2012 di Maroko, Universitas Moulay Ismail Maknas, Universitas di Maroko 2012. Sekilas tentang disertasi itu, bagaimana kita berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi dengan berbasis maqasidus syariah. Banyak hal-hal yang ada pada hadis-hadis Nabi, tapi ternyata pada saat kita hari ini mesti kita membacanya dalam perspektif maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Itu intinya. Hal-hal yang ada pada masa Nabi ya bisa saja pada saat kita hari ini kita berkembang, zaman dunia yang sudah berkembang, lalu bagaimana caranya supaya hadis Nabi itu tetap bisa mengcover seluruh masalah-masalah yang terjadi di masa kita hari ini. Bukan pula kita menarik-narik semau kita apa yang ada pada hadis, bukan itu maksudnya. Tetap kita berada pada hadis dan tetap bisa menggunakan hadis dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di zaman kita hari ini. Ya, salah satu contohnya ya barangkali bagaimana hadis hari ini kita pahami melalui sains dan teknologi. Hadis Nabi tapi perlu dipahami melalui sains dan teknologi. Orang bicara, ilmuwan sekarang bicara DNA umpamanya, ternyata ada embrionya pada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara ilmuwan yang masuk Islam hanya karena persoalan menyamak kulit yang dijilat oleh anjing. Jadi kalau kulit dijilat oleh anjing itu kan harus dibasuh sebanyak 7 kali. Yang salah satunya dengan menggunakan campuran tanah, air dicampur tanah. Ada yang meneliti ketika diganti tanah itu dengan sejenis sabun yang lain bisa enggak? Ternyata tidak bisa. Tidak sebersih ketika air itu dicampur dengan tanah. Dan akhirnya dia masuk Islam. Itu perkembangan zaman sekarang yang ternyata bisa disampul dengan hadis-hadis Nabi. Maka intinya bagaimana kita bisa berinteraksi dengan hadis Nabi tapi berbasis maqasidus syariah. Sehingga kita keluar dari dua sisi, ada sisi yang jumud, ada sisi yang liberal. Karena ada orang yang liberal dalam memahami hadis, semaunya aja, semua mau dirubah. Di satu sisi ada pula yang terlalu sempit dalam berpikir, nggak boleh berubah sama sekali. Kita harus kembali ke zaman dulu. Nah, berinteraksi dan maqasid itu membawa kita berada di tengah-tengah. Tetap kita tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ada pada hadis, tetapi kemajuan zaman tetap bisa untuk diikuti. Saya kira itu mungkin tanggapan saya dari pertanyaan yang pertama tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Karena tadi pertanyaan agak banyak, sebenarnya waktunya sudah habis, tapi masih ada beberapa pertanyaan. Apa mau disudahi atau kita lanjutkan mungkin 1 atau 2 lagi, Ustaz? Boleh, enggak apa-apa kalau dilanjutkan. Karena agak lambat juga mulainya tadi. Baik, mungkin saya coba pilih pertanyaan agak umum dari chat. Bismillah, dari Devi Rinjani Merdekawati. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum penggunaan TV di rumah untuk anak-anak? Karena satu sisi sangat membantu karena bisa sambil anak menonton TV, saya bisa menuntut ilmu atau yang lainnya. Tapi saya takut zolim karena di TV pasti banyak kartun-kartun dan banyak terdapat musiknya. Iya,
TV itu kita bisa sikapi dengan telunjuk kita saja itu. Ketika ada hal-hal yang baik, kita tahan dulu telunjuk kita untuk memencet tombol off-nya. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak baik, kita harus punya kemampuan juga untuk mendorong telunjuk kita ini memencet tombol off-nya. Karena dia adalah benda mati yang buruk baiknya itu nanti bisa kita yang menentukan pilihannya. Tidak semuanya yang buruk di dalamnya, ada yang baik. Nah, ketika ada perkara-perkara yang baik, barangkali ada nanti saat-saat di situ satu bentuk acara yang hubungannya dengan pengetahuan anak-anak kita. Kita pilihkan untuk dia channel-channel yang memang itu ada pengetahuan yang mendukung pengetahuannya, baik pengetahuan duniawinya atau pengetahuan ukhrawinya. Berapa banyak itu channel-channel yang sangat bermanfaat. Tapi ketika nanti hal itu sudah terganti oleh acara-acara yang lain yang barangkali mendatangkan keburukan, maka kita perlu untuk membimbing anak kita secara baik, bagaimana dia agar tidak suka atau tidak cenderung untuk menonton hal-hal yang seperti itu. Nah, ada hal-hal yang sebenarnya baik, tapi kita tak bisa menghindari. Ada sesuatu yang mungkin musiknya atau mungkin hal-hal yang ini, kita tinggal lagi mempertimbangkan. Di sini perlu ada satu konsep namanya fikih muwazanah. Fikih muwazanah itu fikih pertimbangan. Kita mempertimbangkan bainal maslahah wal mafsadah. Manakah kira-kira yang lebih banyak mafsadahnya atau maslahatnya? Ketika yang lebih banyak memang adalah mafsadahnya, ya otomatis barangkali kita lebih baik mengajak anak kita untuk meninggalkannya karena sisi masalah mafsadahnya lebih besar. Tapi kalau seandainya maslahatnya yang lebih besar, barangkali kita tetap memilih untuk menontonnya karena maslahatnya lebih besar. Kan ada nanti mafsadahnya. Anak mafsadah ini diberikan pengetahuan kepada anak bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kita aja, orang tua aja, enggak ada anak-anak, enggak ada siapapun. Kadang kita niatnya cuma nonton berita aja. Tapi bukankah dalam nonton berita itu nanti banyak hal-hal yang juga tidak baik? Belum lagi suara musiknya, belum lagi presenternya, belum lagi pembaca beritanya yang dengan pakaian-pakaian yang tidak baik. Kalau mau selamat ya matikan saja. Cuma kadang kan ada pula keinginan kita untuk mengikuti perkembangan berita seperti apa. Itu yang kita inginkan, tapi di saat keinginan itu ada hal-hal yang kita tidak menginginkannya. Nah, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir unsur mafsadah ketika memang tujuannya untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar. Sekira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, jazakumullah khair Ustaz. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir dari Presiden ya kepada Ahmad Karir. Mungkin bisa bertanya langsung dan agak cepat pertanyaannya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke inti pertanyaannya aja Ustadz ya. Ya, tafadhal. Jadi yang pertama, cara meningkatkan kesabaran orang tua terhadap tingkah anak-anak itu gimana Ustadz ya? Kiat-kiatnya. Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, bagaimana cara menanamkan rasa syukur kepada anak-anak di fase umur 4 sampai 7 tahun Ustadz. Baik, itu aja Ustadz. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, kita harus sadar betul bahwa kehadiran anak itu nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ayah atau orang tua yang sudah lama menikah tapi belum diberikan anak. Ada dosen saya di Madinah dulu waktu saya S1, itu umur tahun ke-10 dari pernikahannya baru diberikan satu anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ada di antara ayah yang sudah diberikan banyak anak oleh Allah, bisa 5, bisa 4.
Itu dulu yang harus disyukuri. Jangan lupakan nikmat itu. Nah, setelah itu kita harus juga menyadari bahwa anak-anak yang diberikan oleh Allah itu punya karakter-karakter yang berbeda. Kalau ada 5 anak, 5 pula karakternya, 5 pula tabiatnya. Tapi itu semua adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Jangan sampai lupa dulu bahwa itu adalah nikmat. Itu akan membimbing kita terus untuk benar dalam bersikap. Di satu sisi ternyata yang diberikan oleh Allah macam-macam tingkahnya. Kita tentu saja harus menghadapinya secara baik. Ini semua adalah nikmat. Ketika kita mensyukurinya, bertambah pula nikmat itu nanti. Nah, oleh karena itu kesabaran itu akan bisa muncul dengan cara menyadari hal-hal yang tadi. Jangan pernah melupakan itu sebagai sebuah nikmat. Mungkin saja itu cara Allah untuk menambah pahala kita. Kalau anak baik-baik aja semuanya, tidak pula ada tentangan. Tapi ketika ada tentangan seperti itu, mungkin membuat kita menjadi lebih dewasa dalam memikirkan bagaimana cara untuk menghadapinya. Dan yang seperti itu bisa saja hanya pada fase-fase tertentu, menjelang fase berikutnya dia menjadi orang yang berubah sama sekali. Nah, dari sisi inilah sebagai orang tua ya saya kira memang selalu memohon kepada Allah agar anaknya diberikan hal yang terbaik dalam kehidupannya. Orang tua mengusahakan dan dia berdoa terus kepada Allah. Pilihkan untuk dia pendidikan-pendidikan yang yang memang membantu agamanya. Jangan hanya memikirkan pendidikan anak yang dipikirkan nanti dia kalau dewasa kerja apa, bukan itu. Tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana seorang anak ketika dewasa selalu nanti taat dan dekat kepada Allah, apapun nanti pekerjaan dia, masa depan dia, itu semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita tidak peduli dan masa depannya, tapi kepedulian yang paling penting adalah soal agama. Soal bagaimana dia jaga sholatnya. Kira-kira kalau sudah berpisah dengan kita masih bangun enggak dia di waktu subuh? Kalau masih bersama kita bisa paksa dia, "Hei anakku, bangun." Pukul sikit pantatnya, bisa. Nanti kalau sudah berpisah dengan kita, masih bisa enggak dia bangun sendiri ketika mendengarkan azan subuh? Itu yang harus dipikirkan. Maka pendidikannya harus memang benar-benar kita cari yang terbaik. Nah, ketika dia sudah mendapatkan didikan seperti itu, ya tentu saja kita berharap perubahan-perubahan yang ada pada diri sang anak untuk kemudian nanti benar-benar menjadi orang yang baik. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Mohon Pak diulang ya. Soal kedua apa tadi? Ada 2 tadi ya. Menanamkan rasa syukur. Putus. Halo? Pada Ya. Menanamkan rasa syukur dan sabar. Nggak ada kalau nggak salah tadi satu lagi? Enggak ya? Ya, mungkin penanya sudah tidak tersambung kelihatannya, Ustaz. Sudah saya minta. Iya, baik. Saya kira seperti itu ya. Syukur dan sabar itu 2 hal yang memang selalu menghiasi kita dalam kehidupan berumah tangga. Hal-hal yang datang dari anak kita yang baik itu membuat kita menjadi bersyukur, tapi hal-hal yang buruk yang tidak menyenangkan tentu harus membuat kita harus banyak bersabar dan memohon solusinya kepada Allah, sekaligus kita mencari ikhtiar kita untuk
mendapatkan solusi dalam membimbing anak-anak kita. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Alhamdulillah dengan pertanyaan tadi kita sudah menyelesaikan seluruh acara di malam hari ini. Dari kami juga mengingatkan bagi para peserta, kami sudah meng-share link untuk absensi dan kuis di chat. Mohon untuk diisi sebelum keluar dari meeting ini. Semoga ilmu yang disampaikan malam hari ini memberikan manfaat bagi para peserta dan juga kaum muslim secara umum. Baik, sebelum ditutup dari Ustadz Dr. Helmi, apakah mungkin ada sedikit closing statement? Iya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada panitia ya, yang telah memberikan kepercayaan untuk membahas materi kita pada malam hari ini. Yang kedua, ya mari sama-sama kita pahami secara baik bagaimana cara agama kita ini untuk membimbing kita dalam mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan ini adalah persoalan hati, dan hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Muqallibal qulub itu adalah Allah yang menguasai hati. Sementara kebahagiaan itu adalah bagian dari kerja hati itu sendiri. Nah, itu artinya bahwa kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita bisa taat dan istiqamah insyaallah berada di atas syariat Rasul kita yang mulia. Sekali itu terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.